Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari aku. Nah, kali ini aku mau cerita tentang kisah seorang kakek di mana kakek ini meninggal karena memungut uang atau yang biasa dikenal dengan uang basangan. Jadi sedikit informasi bahwa uang basangan itu apa sih? Uang basangan itu merupakan uang yang sengaja ditaruh atau diletakkan gitu ya, dibuang oleh seseorang yang menggunakan pesugihan untuk mencari tumbalnya. Ya mungkin karena dari keluarganya atau kerabatnya gitu ya, yang udah nggak ada lagi target tumbal, akhirnya menggunakan uang basangan ini untuk mencari tumbal. Nah, kisah ini dialami oleh seorang kakek yang sebut saja namanya Kakek Darmo. Dan kisah ini diceritakan kembali oleh cucunya, sebut saja Karin. Oke, jadi aku mau disclaimer ya guys. Jadi semua nama yang aku gunain di video ini itu udah disamarkan ya. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke segmen sahur santai horor. Let's go! Kisah ini dialami oleh Karin beberapa puluh tahun silam. Nah, pada waktu itu Karin ini merupakan seorang wanita yang sudah bekerja di salah satu perusahaan yang jauh dari tempat tinggalnya. Karin ini bekerja dengan salah seorang temannya, sebut saja namanya Sofia. Nah, di hari itu, Sofia ini melihat Karin sedang keluar dari kamar mandi dengan mata yang sembat dan membawa secari kertas. Karena kebingungan dengan kondisi si Karin, akhirnya Sofia ini menghampiri Karin dan bertanya, Sofia, kamu kenapa? Kok matamu sembab? Kamu habis nangis ya?" Gitu kan. Karin pun bercerita kepada Sofia bahwa dirinya baru saja mendapatkan telegram dari kampung halamannya yang mengatakan bahwa kakek Karin ini telah meninggal 3 hari yang lalu. Karena dulu belum ada HP, jadi untuk berkabar menggunakan telegram. Setelah mereka cermati lagi isi dari suratnya, mereka ini merasa ganjil dengan kematian kakeknya. Di mana kakek Darmo ini meninggal secara mendadak, bahkan dia tidak punya penyakit apapun. Dari pagi sampai siangnya pun kakeknya ini masih beraktivitas seperti biasanya, layaknya ke kebun, ke ladang gitu ya. Tapi tiba di malam harinya, kakeknya ini tiba-tiba merasa sakit yang sangat luar biasa di dadanya. Dan tanpa diduga kakek Darmo ini mengeluarkan darah yang bercampur dengan lendir. Kakek Darmo merasa ada benda berat, seperti benda berat yang menghimpit dadanya. Nah, melihat keadaan kakek Darmo, akhirnya keluarga Karin pun membawa kakek ini ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif dari dokter. Selama di perjalanan ke rumah sakit, kakek Darmo ini beberapa kali tidak sadarkan diri. Nah, setibanya di rumah sakit, dokter yang melihat kondisi kakek Darmo akhirnya mengambil tindakan untuk merongsen dada sang kakek. Menunggu sekitar 1 hingga 2 jam, akhirnya hasil ronsennya itu keluar. Dan kalian tahu apa yang didapati dokter? Dokter mendapatkan hasil ronsen sang kakek bahwa hati kakek Darmo itu tinggal separuh. Jadi hati nih tinggal separuh. Ya gimana nggak mau pingsan gitu ya, hatinya tinggal separuh guys. Dan bersamaan dengan keluarnya hasil ronsen, dokter mengatakan bahwa kakek Darmo telah meninggal dunia dengan bibir yang membiru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mereka berdua membaca surat yang ada di tangan Karin, Sofia ini bertanya kepada Karin, "Karin, terus kamu mau izin pulang?" kata si Sofia. Nah, Karin menjawab, "Iya nih Sof, aku mau izin pulang kira-kira 1 minggu sampai 7 harian kakek. Kamu mau ikut?" kata si Karin. Mendengar ajakan dari Karin, Sofia ini pun menjawab, "Iya, aku mau ikut sekalian mau silaturahim ke bapak ibu. Kan waktu itu kamu pernah main ke rumah aku, sekalian sekarang gantian gitu kan. Ya udah, nanti kita izin ke supervisor ya, biar besok kita bisa langsung pergi," kata si Karin.
Singkat cerita, Karin dan Sofia izinlah ke supervisornya. Setelah mendapatkan izin, tepat keesokan harinya Karin dan Sofia berangkat menuju terminal menggunakan angkutan umum. Nah, sesampainya di bus, Karin ini masih sempat melamun, tapi setidaknya merasa tenang karena ada Sofia di sampingnya. Kurang lebih perjalanan 8 jam, akhirnya Sofia dan Karin sampailah ke kota kampung si Karin ini. Di pinggir jalan itu sudah ada beberapa tukang ojek yang mangkal ya di situ, dan tiba-tiba terdengar, "Weh, Mbak Karin, tumben pulang, Mbak. Ada apa nih?" Sapa salah satu tukang ojek. Dan ternyata tukang ojek itu adalah tetangganya Karin, yaitu Kang Didi. Kang Didi ini memang tukang ojek yang biasa mangkal di situ. Jadi di hari Lebaran pun biasanya Karin ini ngojek bersama Kang Didi sampai ke rumahnya. Mendengar sapaan dari Kang Didi, Karin jawab, "Iya Kang Didi, ini kemarin dapat kabar bahwa kakek meninggal secara dadakan." Terus Kang Didi jawab, "Loh iya kan Mbak, kok saya nggak tahu ya, padahal biasanya toa itu kedengeran sampai rumah saya." Terus si Karin jawab, "Iya Kang Didi, kakek meninggalnya secara mendadak gitu kan. Orang rumah nggak nyangka kalau kakek ini bakal meninggal secepat itu." Terus mendengar jawaban dari Karin, akhirnya Kang Didi, "Oh yaudah Mbak, ayo saya anterin ke rumah, sekalian saya mau mampir silaturahim," gitu kan. Akhirnya Karin ini naik ojeknya Kang Didi dan Sofia ini naik ojek ke orang lain. Nah, perjalanan sekitar 20 menit dari turunnya bus, akhirnya Kang Didi, Karin, dan juga Sofia ini tiba di rumah Karin. Setibanya di rumah, ya biasalah ya, Karin ini bersalaman dengan ibunya ya, melepas kangen. Sepurane ya Mbak, Kang, monggo mlebet," gitu kata ibunya si Karin. Nah, Karin pun akhirnya menghampiri bapaknya yang sedang duduk di ruang tamu sambil ngerokok. "Loh, awakmu mulai kapan, Dok?" kata bapak si Karin. Sebut saja Pak Joko yang terkejut dengan kedatangan Karin, Sofia, dan juga Kang Didi. "Iya, barusan Pak," kata si Karin sambil nyalamin itu bapaknya. Setelah mereka berkumpul, akhirnya mereka ini ngobrol tentang kematian kakek Darmo yang dirasa cukup ganjal. Awalnya Pak Joko ini nggak mau cerita sama Karin dan semua orang, tapi karena desakan dari Karin, akhirnya Pak Joko ini bercerita tentang kronologis kematian kakek Darmo.